Shalom, saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Pernahkah saudara merasa begitu bersalah atas sesuatu yang saudara mungkin lakukan? Mungkin saudara pernah membuat keputusan yang salah, menyakiti seseorang, atau melakukan hal yang tidak seharusnya. Ketika itu terjadi, apa yang saudara lakukan? Apa reaksi saudara? Secara alami, mungkin sering kali kita memilih untuk bersembunyi. Kita mencoba menghindari konsekuensi dari kesalahan kita. Atau kita mencari cara untuk menyalahkan orang lain. Hal ini bukanlah sesuatu yang baru. Ketika kita membaca Kejadian 3, kita melihat bahwa sejak manusia pertama jatuh dalam dosa, mereka langsung berusaha bersembunyi dari Tuhan. Mereka tidak mencari Tuhan untuk meminta ampun, sebaliknya mereka berusaha lari dari hadapan Tuhan. Tetapi yang luar biasa dari kisah ini adalah Allah tidak membiarkan mereka tetap bersembunyi. Allah memanggil mereka meskipun manusia jatuh di dalam dosa. Allah tetap memberi harapan. Mari kita bersama membaca dari Kejadian 3 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-15. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahu kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdaya aku, maka aku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Saudara, bayangkan situasinya. Adam dan Hawa baru saja makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Mata mereka terbuka. Dan untuk pertama kalinya mereka merasa malu, takut, dan bersalah. Mereka sadar bahwa mereka telanjang. Dan mereka segera mencari cara untuk menutupi diri mereka dengan daun-daunan. Saudara, ketika mereka mendengar suara Tuhan berjalan di taman, mereka tidak datang kepadanya dengan hati yang mau bertobat. Sebaliknya mereka segera bersembunyi di antara pepohonan. Tetapi apa yang Allah lakukan? Allah tidak meninggalkan mereka begitu saja. Allah memanggil mereka dengan penuh kasih, bukan dengan amarah yang meledak-ledak. "Di manakah engkau?" Saudara, Allah tentu tahu di mana Adam dan Hawa saat itu berada. Tetapi pertanyaan ini bukan untuk mencari tahu lokasi mereka, melainkan untuk menyentuh hati mereka. Allah ingin mereka menyadari apa yang telah terjadi. Allah ingin mereka mengakui dosa mereka dan kembali kepadanya. Allah ingin
mereka mengetahui, melihat kondisi mereka. Bukankah ini gambaran yang luar biasa tentang kasih Allah? Ketika kita jatuh dalam dosa, respon pertama kita seringkali adalah menjauh dari Tuhan. Kita merasa malu, kita merasa tidak layak. Kita takut akan konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Namun, Tuhan selalu datang mencari kita. Dia tidak ingin kita tetap hidup dalam rasa bersalah dan keterpisahan darinya. Saudara, ketika Adam akhirnya menjawab Tuhan, ia tidak berkata, "Ya Tuhan, aku telah berdosa, ampunilah aku." Sebaliknya di sini kita melihat Adam berkata, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi aku buah itu, maka aku makan." Adam menyalahkan Hawa dan akhirnya Hawa menyalahkan ular. Tidak ada satupun dari antara mereka yang mengambil tanggung jawab penuh akan kesalahan yang sudah mereka lakukan. Namun meskipun dosa membawa hukuman, di sini kita melihat ada kutukan bagi ular, penderitaan bagi Hawa, dan kerja keras bagi Adam. Tetapi Allah tetap memberikan sebuah janji yang penuh harapan. Di dalam Kejadian 3 ayat 15, Allah berkata kepada ular, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Ini adalah janji pertama tentang kedatangan Juru Selamat, Yesus Kristus. Allah berjanji bahwa suatu hari nanti akan datang seorang yang akan menghancurkan kuasa dari dosa dan iblis. Dan kita tahu janji ini digenapi dalam Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Roma 5 ayat 8 berkata, "Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa." Apa artinya bagi kita? Ini berarti bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni oleh Tuhan. Jika hari ini kita merasa jauh dari Tuhan, jika kita merasa hidup kita penuh dengan kegagalan, ingatlah bahwa Allah tetap mencari kita. Dia tidak ingin kita tetap terhilang di dalam dosa, tapi Ia ingin membawa kita kembali kepadanya. Hari ini mari kita ingat, dosa itu selalu membawa keterpisahan dari Tuhan. Tetapi Tuhan tidak membiarkan kita terhilang. Ia tetap datang mencari kita dan memanggil kita untuk kembali kepadanya. Manusia cenderung menyalahkan orang lain daripada bertanggung jawab atas dosanya sendiri. Tetapi Tuhan ingin kita datang dengan hati yang rendah dan mengakui kesalahan kita. Di tengah-tengah hukuman atas dosa, Allah tetap memberikan janji keselamatan. Janji itu digenapi dalam Yesus Kristus yang datang untuk mengalahkan dosa dan membawa kita kembali kepada Tuhan. Saudara, apakah saat ini saudara merasa jauh dari Tuhan? Apakah ada dosa yang membuat saudara merasa malu dan ingin bersembunyi darinya? Jangan lari dari Tuhan. Dia sedang memanggil saudara. Dia ingin saudara kembali. Karena itu hari ini, datanglah kepada Tuhan dengan hati yang jujur dan terbuka. Percayalah bahwa kasih-Nya lebih besar daripada kegagalan setiap kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, ada kalanya kami saat melakukan dosa, kami gagal, kami memilih untuk lari dan bersembunyi dari Engkau. Kami takut untuk datang kepada Engkau.
Tapi biarlah hari ini Tuhan kami boleh mengingat bahwa Engkau terus mencari kami dan Engkau terus memanggil kami untuk kembali. Ya Tuhan, biarlah kami boleh dengan berani mengakui dengan jujur setiap kegagalan, dosa yang kami lakukan. Dan biarlah kami boleh ingat dan percaya bahwa kasih-Mu jauh lebih besar dari setiap kegagalan yang sudah kami lakukan. Kami bersyukur untuk kasih-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kami boleh terus hidup, berjalan bersama dengan Engkau. Dan terus berusaha melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ya Tuhan, kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.